buat freeze. Dia butuh yang burst, makanya gue bilang. Iya. Butuh Burst scaling. Burst scaling dan bahkan harus di arah belakang. Itu tuh freeze. Hero-heronya freeze. Iya. Doyannya di belakang. Cyclops. Ini dia. Ini dia anak. Gak bisa gue sebut di sini. Iya. Karena tentunya dengan damage yang sangat menyakitkan, Planet Attack ini tentu akan menjadi salah satu kontes daripada seorang Uranus. Habis Uranus. Habis Ini yang ngedive macam Dicicil-cicil baby gitu. ini kelar. Bisa. Ini baby ini bakal bonyok pasti. Balmond. Balmond. Sebagai Berarti dia counter dari Benedetta. Betul. Karena tentunya dengan hadirnya Bruno ini akan menjadi satu sorotan di mana nantinya side lanernya bakal berada untuk Benedetta. Ini seru banget ya ngeliat Variety dengan Cloud-nya nanti sebagai jungler karena emang udah ada facehugger dengan Angelanya. Tentunya yang ditunggu-tunggu nanti bagaimana seorang Variety ya bisa shine di game kedua ini. Masa Mino? Gue tadi pengen mikir Mino, cuma kayaknya Mino bakal bonyok abis sih sama Cloud. Tapi enak di Mino, Ji. Hylos juga. Kan bisa sering pakai Mino tuh. Tapi kan Mino kalau misalnya Blazing Duet dikeluarin bisa di cancel. Ya emang bisa. Iya makanya itu enaknya. Itu kenapa gue sama KB kita mikir Mino. mikir Mino, tapi satu lagi. Masih banyak kok yang bisa cancel Blazing Duet. Polpa. Enggak. Polpa enggak berhentiin, tapi Veil-nya iya. Windblow kalau diambil ke arah biru itu bakal memberikan efek ke sisi power knock up dan itu bakal cancel. Jadi mereka bakal bermain pick off dan ini akan memberikan Bruno sedikit tekanan karena kalau seandainya Popol Kupanya ngezoning Bruno enak. Ya. Tapi kalau Popol Kupanya ini zoning, ini malah Brunonya dari baby yang nggak bakal bebas. Ini kalau misal di Q baru Blazing Duetnya berhenti. Ada bang. Ya. Q. Ada bang. Itu baru tuh. Stun kan? Yes, bener banget. Alright. Despair kali ini menggunakan Benedetta karena setahu gua Despair hero-nya baru Cloud ya. Yang kelihatan. Yang kelihatan. Yang signing break lagi dari Diamond. Experience Splendid. Sebenarnya kalau kata Bude Monster dan Facehugger kali ini yang bakal menggunakan satu buah Cyclops. Dan bahkan kalau menurut gue itu ada pilihan yang tepat. Tapi kita bakal buktikan apakah Geekfam masih punya harapan untuk ke arah playoff. Ataukah lagi dan lagi Aura Fire yang akan mematahkan harapan dari tim Geekfam ID. Alright, langsung aja kita lihat di game kedua antara Aura Fire dan juga Geekfam ID. Dan kita lihat di layar kaca kalian sudah ada Keira dan juga Despair yang masing-masing mengisi di posisi gold lane dan juga XP lane. Alright, Variety seperti yang udah gue bilang Profesor lebih memilih ke arah jungle dan juga di arah bottom lane Panstrong. Hampir saja bisa di pick off. Ingat ini Despair-nya menggunakan satu buah execute. Dan Adam di arah top lane bakal coba untuk baku hantam terlebih dahulu oleh seorang Keira. Melihat Adam yang sedikit kesulitan melawan seorang Keira dan Keira bakal coba untuk nge-cutting tapi ternyata enggak karena lane dari tim Geekfam sudah hilang, nggak tahu kemana para pemain dari tim Geekfam. Benar banget, dan kalau kita lihat di bottom lane sudah ada Fansong kali ini berhadapan lagi dengan Despair yang dimana Despair ini masih cukup tanky, masih cukup kuat. Sementara itu Keira udah mulai dicicil-cicil aja kayak kreditan saya oleh seorang Adam di sana. Udah datang lagi seorang Facehugger mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Adam di sana. Keira yang segera otomat tapi Facehugger is kami lihat damage-nya, lihat dengan bulir-bulir jeruk yang dimiliki Facehugger membuat Adam sedikit ketakutan. Mulai ada rasa jiper-jiper kepada Facehugger. Kenapa flicker ke belakang? Saya seperti tidak mau lihat hal seperti itu. Ada Baby juga yang kali ini mencoba untuk mengambil gold buff di top lane. Oke, tapi kali ini Baby berhasil dapetin gold buff. Mungkin Keira hati-hati karena ngiranya Baby udah pulang tapi ternyata bakal dibalikin keadaan. Lihat ada top of the world. Dengan tendangan saltonya B. Itu kalau ada Montek ya. Montek ada apa? Salto freestyle dulu bos. Iya ntar deh lo lihat deh. Kalau ada yang freestyle dulu bos. Dan Variety di arah bottom lane. Oh coba di King ada Renvi di sana masih level 2. Jangan terlalu terburu-buru. Ingat, kupanya masih Kichi. Dan Despair agak sedikit berat kali ini. Lihat dia masih level 3 bahkan. Iya, turtle yang pertama juga udah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Despair kali ini udah mulai zoning oleh seorang Variety. Blazing juga dikeluarkan. Masih bisa selamat seorang Despair ya. Tinggal sekali cocok langsung modar itu padahal. Dan bahkan kali ini Variety bakal coba untuk ngambilin satu buah gold. Dan ditukar dengan turtle. Keuntungan untuk tim Geekfam ID. Perbandingan gold yang tidak terlalu jauh membuat Adam agak sedikit bebas untuk nge-cutting di top lane karena mereka sadar di arah bottom lane
para pemain dari tim Aura Fire sedang berkumpul. Iya. Tapi kali ini tercancel begitu saja Variety untuk pulang. Dan bahkan ini membuat waktu yang bebas untuk seorang Uranus ngambil satu buah particle buff. Kalau berhasil. Kalau berhasil, karena di situ juga ada seorang facehugger dan sementara itu kalau kita lihat facehugger berhadapan dengan Adam udah mulai sakit sekartul maut dari seorang Adam dan juga facehugger masing-masing udah mulai mundur, nggak mau terlalu berlebihan walaupun ada Keira di sana yang siap menjemput nyawa dari seorang Adam tapi dia nggak mau lebih. Tapi Kupanya sudah bertransformasi dan bahkan dihindari begitu saja dengan satu buah flicker. Dan lihat di sini, Panstrong udah nggak punya apa-apa lagi, Despair juga udah nggak bisa masuk dengan leluasa. Bahkan masih ada satu buah Godiva. Godiva masih level 3, belum punya hard guard kali ini. Iya, Godiva masih level 3 ini cukup lama untuk naik levelnya ya kalau kita lihat. Dimana yang lain juga udah level 6, level 4. Ya, perbedaan di turtle tadi sih. Iya, setelah tadi dapat turtle. Kan? Iya. Benar banget. Bakal coba dibantu ternyata di arah bottom lane. Bebiu masih mau coba dapetin satu buah turret di arah bottom lane. Karena ada di arah top lane, Variety sedang mencoba untuk mendapatkan seorang Uranus. Tapi ternyata sepertinya masih bisa berhasil dan tidak terlalu sakit damage-nya. Karena menurutku dia belum ada satu buah Blade, Demon Hunter Sword nih gara-gara Despair jadi Blade of Despair dulu gua. Demon Hunter Sword, yes bener banget. Langsung pada ball ke arah belakang, Panstrong masih bisa hidup. Bebiu gak ada minion sama sekali, bahkan Keira menggunakan satu buah flickernya karena hampir saja terpikul, tapi Variety seorang diri. Kali ini Godiva belum mengkawal pergerakan dari seorang Variety di arah jungle. Ini cukup lama juga, di menit keempat ini belum ada kita mendengar kata-kata first blood. Karena mereka bermain masih cukup aman, yang Scarlet masih bisa pulang. Sedangkan kalau kita lihat di bottom lane yang sudah mulai diporak-porandakan gold shield dari tim Aura Fire. Facehugger sudah melakukan rotasi ke arah bottom lane, udah punya flicker juga, bakal coba diganggu pergerakan dari seorang turtle-nya. Dibuka begitu saja, Godiva udah punya ada satu buah hard guard. Diganggu dengan lost wave-nya. Ada Panstrong tergigit dari seorang Kupa. Langsung ke arah belakang sana. Dan bahkan lihat Kupanya memberikan damage dan berhasil diamankan Turtle oleh seorang Bebiu. Di belakang damage yang terlalu besar digunakan oleh seorang Facehugger. Seperti kata Profesor KB. Bulir-bulir jeruknya. Bahkan menemukan Renvi. First blood akhirnya didapatkan. Dan kali satu hit terakhir. Bukan bola plastik yang keluar tapi hanya bola karet. Itu beda tuh ceritanya kalau seandainya dia volley shoot-nya lagi nyala 2. Yes. Itu pasti bakal keambil Facehugger-nya. Benar-benar udah. Kalau bola gede. Iya, bola gede. Sayangnya masih kecil. Betul. Masih kici. Dan bahkan Keira di arah top lane coba tuh dapetin satu buah orange buff dan harusnya berhasil karena gak ada yang notice. Oh, Bebiu. Ada Bebiu. Bebiu notice. Udah mulai mencoba untuk melakukan penyerangan ke arah Retribution. Oke, Keira kali ini masih ada satu. Oh no, gak ada flicker, bakal ditumpangin begitu saja di arah top lane. Gue habis ngecek flickernya dan bahkan flickernya lagi cooldown. Itu definisi kita udah deketin lama ternyata jadinya sama yang lain. Benar banget. Itu definisi kita udah nungguin kapan dia putus, ternyata dia jadian sama yang lain. Tapi lihat Renvi terkena damage cukup sakit dan kali ini memilih untuk mundur terlebih dahulu. Flicker begitu saja. Permainan yang agresif dari Facehugger membuat Facehugger berhasil mendapatkan satu orang Renvi dan worth it. Iya, dan ini menjadi tambahan mitos lagi untuk Aura Fire selalu bisa greget di game kedua. Biasanya seperti itu dan ini kita lihat kegeretan Aura Fire. Oh panas banget. Wombo combo combro. Lihat. Wind blow, wind blade langsung numpahin begitu saja Variety. Ingat gak boleh bisa kemana-mana. Kali ini ada Despair juga udah di area rumput. Facehugger gak punya flicker. Hati-hati. Facehugger, anak kici ini di arah bottom lane. Kalau misalnya terkena satu buah final blow, dia gak bisa kemana-mana Profesor. Jelas ini kalau misalkan jangan sampai Variety sih yang tertangkap kayak tadi. Walaupun ada hard guard dan nantinya kita tahu sendiri Freeze akan mengarah ke arah Necklace of Durance. Itu hard guard-nya dari Angela gak bakal kerasa. Iya, bener banget dan kita lihat di atas ini sudah ada Keira mendapatkan objektif yang pertama. Ada yang turun terlalu jauh. Bakal coba di-cutting sama Renvi kali ini. Tapi kayak Renvi langsung menggigit Keira. Udah gak punya satu buah ultimate dan bahkan hardguard dibalikan keadaannya Keira. Bakal yang membalikin dari seorang Adam. Lethal counternya gak berhasil 3 point. Dan udah gak ada apa-apa lagi. Cuma ada sisa hardguard dari top lane. Renvi masih di atas. Bahkan Bebiu mencoba untuk bertengkar mendapatkan satu buah. Turtle diamankan seorang Variety masih di arah belakang. Tanpa ulang terkena Despair dan bahkan Bebiunya harus hilang di sana. Double kill didapatkan dengan cukup baik. Menuju ke arah seorang Godiva, nggak boleh pulang. Hai, mau kemana kamu anak kecil? Dan anak kecilnya harus tumbang di situ. Dengan recall dari seorang Godiva, setidaknya memancing keribuan di arah top lane. Iya, setidaknya dirinya pernah berjuang dan kayak ini kita lihat Keira tinggal sendirian di mid lane. 2 orang tersisa dari Aura Fire, Variety dan juga Keira. Ini mereka harus melakukan defensif yang lebih baik lagi kalau tidak mau kecolongan dari objektif-objektifnya. Bener banget, dan ternyata satu buah gold buff berhasil diamankan. Variety
Di depan sana, hati-hati ada Despair. Memilih untuk mundur, damage udah mulai sakit. Sepertinya Despair masih respect. Karena Despair walaupun dia ada final blow, dia nggak maksa ke arah Variety. Dan tahu nggak yang pintar dari Despair apa? Apa? Dari awal dia nggak ketemu sama Balmond. Yes, benar Oh banget. iya. Itu yang ngebikin dia dalam winning condition sekarang. Dan dia tinggal melakukan Wow. cutting dengan tapi Godiva hilang. Oh Where my are you God. Godiva? Oh my god! What happened, bro? Lihat damage yang besar dari seorang Frieza. Vale, bukan sembarang Vale kali ini. Vale, bener-bener Vale sakit banget. Kita lihat sementara itu dengan Blazing Duet karena seorang Frieza dan oh my god, di cancel begitu saja. Tergigit dan Variety masih bisa selamat karena gak ada ultimate dari Frieza. Kalau ada, itu beda banget ceritanya. Wah, Kalau asli. ada itu Variety sudah bisa dipastikan bakal hilang, lenyap, dimakan angin puting beliung. Dan Lethal bahkan counter, Vesagrisan lethal counter tidak bisa mendapatkan apapun. Bahkan babynya bebas untuk dapetin satu buah. Poin dan Vesager, flicker karena seorang Frieza. Apapun terjadi, Planet Attack berhasil mengamankan, udah gak ada flicker lagi. Dikejar seorang Red Beam, this man is coming. Final Satu blow. buah final blow dan kill is free. Execute. Execute Israel di arah mid lane. Benar banget, ini adalah war yang cukup rugi bagi Aura Fire ketika kehilangan 2 player. Dan kali ini mulai ada Renvi yang mulai diincarin dari oleh Van Strong. Coba Blazing Duet ke arah Baby udah bisa dimusnahkan dari Land of Down. Tapi sayang sekali double kill diamankan oleh seorang Godiva. Despair hampir saja bisa menumbangkan seorang Variety, tapi tadi ternyata nggak ada execute-nya. Sudah diamankan untuk Facehugger. Iya, ada Turtle yang sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Down. Kali ini Godiva dan juga Van Strong mencoba untuk mempergunakan Adam. Tapi Van Strong dengan flicker yang masih bisa mundur ke belakang. Ada Adam yang terus saja flicker ke depan untuk menghilangkan seorang Van Strong. Tapi masih cukup Adam tanky. masih mau lobby dan bahkan dapat killing spree. Van Strong benar-benar gak boleh pulang bersama dengan lumba-lumbanya, tapi Turtle diamankan oleh tim Aura Fire. 6 poin kill dengan satu Turtle shutdown. Akhirnya diamankan, tapi Frieza hampir saja berhasil mendapatkan 1 poin, tapi Variety masih coba untuk tergigit kali ini. Masih bisa kabur dengan mirror image-nya dan tidak berhasil kena ke arah Windblade yang harusnya dari Variety pun masih bisa berhasil kabur kalau terkena Windblade sekalipun. Hampir saja. Almost is never enough. Tapi ini cukup dilema sih. Ketika tadi kita melihat sebenarnya Aura Fire bisa memaksa itu Turtle berubah jadi Lord di menit yang ke-9, detik 9. Tapi Variety kayaknya pengen duit lebih. Namun dilemanya adalah Intranchen. Freeze bakal makin mematikan lagi nantinya. Ketika menit ke mungkin menit ke 10 atau 12. Ini aja udah matiin sih, Be. Ini udah bisa Soalnya- one kill lagi. Soalnya lihat dari Variety belum punya Athena, dari Van Strong juga nggak punya. Dan ini kalau ada Necklace of Durance, oh ini lengkap sih. Oke, dibuka dengan mirror image kali ini di arah mid lane. Variety Halo. bakal coba untuk masuk, tergigit begitu saja. Masih coba untuk kabur. Ingat stacknya bisa hilang, tapi ada menempel dengan spike. Variety Blazing Duet telah dikeluarkan. Karena Blazing Duet, Ih, oh hampir. my god, hampir saja hilang. Bahkan Planet Attack dan juga Stapa Lockdown menghentikan pergerakan dari seorang Adam. Variety-nya sih menurut gua fast hang-nya parah ya. Dia benar-benar udah mikirin sampai sana. Pada flow ke arah belakang Despair ke Santi Godiva. Godiva masih coba untuk mundur terlebih dahulu. Gak ada yang menjemput Despair karena mereka sadar Despair masih bisa kabur dan Variety pun bakal dapetin Purple Buster lebih dahulu. Tapi Betul. Geekform cukup agak ragu ya ketika mereka seharusnya sudah mendapatkan 2 informasi yang menarik, yaitu adalah Blazing Duet Ya. dan juga Heartguard yang tidak ada. Tapi mereka nggak mau nembusin ke arah bagian mid lane. Entah mereka juga tidak mau terlalu terburu-buru atau mereka memang respect sama Van Strong sih. Satu sih. Mereka bukan respect secara langsung, tapi mereka sadar babynya belum maksimal dan lihat damage-nya. Berhasil dihindari begitu saja dengan boom yang dimiliki oleh seorang Freeze. Masih bisa selamat, masih ada 1 buah flicker. Ingat 120 detik ke depan, udah gak ada flicker, bakal bisa dipaksa teamfight. Masih ada Van Strong yang tergigit di depan sana dengan Kupa. Popol dan Kupa. Benar-benar menakutkan, bahkan ini menjadi kesempatan yang emas untuk para pemain tim Geekfam mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Karena Despair bisa cutting dan mereka bisa untuk melakukan 1 buah fight. Bener banget, tapi diam-diam Variety udah mencoba untuk nyolong buff milik seorang Baby di situ dapatkan 1 buffnya. Lordnya belum mau disentuh oleh kedua tim sama sekali, mencoba untuk melakukan setup. Udah mulai ada ancang-ancang ke arah Pangtipung, tapi sepertinya digagalkan saja karena warnya belum dimulai. Holy Crystal diamankan oleh Van Strong. Ini makin tebel dan makin sakit tentunya bagi seorang Van Strong. Ini bakal bisa di combo, 1 kali combo sih kalau Van Strong ada flicker ya. Langsung bisa hilang. Langsung bisa hilang. Baby ke depan dengan 1 buah gebokan, tapi ternyata hanya untuk clear ini saja. Semburan dari Adam Badukun sakit belum banget. hilang. Vesager sekerat Wah, mal. wah. Ada di depan sana seorang Adam. Udah masuk ke arah seorang Babek, Vesager. Udah nggak ada hardcut lagi. Informasi telah diberikan. Adam masih berhasil kabur. Find block ke belakang. Bahkan Adam berhasil tumbangin oleh seorang Vesager. Di depan sana Frieza belum terlihat. Ada Blazing Variety. Blazing Duet. 1 buah combo. Didapatkan lethal counter dan bahkan ragu banget dari seorang Frieza. What are you doing Frieza? Bahkan Baby dapetin 1 buah poin dengan 1 buah win of nature. Save the day untuk seorang Lockdown. Baby. Iya, hampir aja
untuk Udah, menumbangkan seorang Variety. Dan kita lihat dari Geek Fam kali ini nggak mau ngambil resiko lagi, langsung objektif ke arah Lord yang pertama di sini. Variety mencoba untuk mengganggu di situ. Oh, Variety-nya terlihat Despair di sana, bakal coba datang, tapi langsung mirror image ke arah belakang. Ada Renvi tergigit, Despair is coming, gak ada mirror image lagi. Variety masih coba kabur, di belakang sana Variety menggocek satu gerakan dengan baik. Bakal coba untuk ngadu ke arah Retribution dan ternyata Retribution bakal coba diamanin oleh siapa? Lord diamankan Variety! Variety save the day, bahkan Bruno dari seorang baby harus tumbang kali ini. Benar banget, Despair kali ini mencoba untuk mengejar Godiva-nya. Fastron menjemput mereka, tapi sepertinya nggak kena semburannya. Dan harus menumbangkan seorang Godiva. Kali ini nggak ada mau lebih dan juga Despair. Maju terus pantang mundur, mencoba untuk memporak-porandakan dari pertahanan Aura Fire. Ngeri banget ternyata, kita lihat satu Retribution dari seorang Variety. Dan bahkan satu kali combo menumbangkan Fastron. Fastron harus hilang. Sang Takoyaki harus berjemur dengan angin. Di sana tumbangan begitu saja. 15 poin diamankan. Mereka sadar Frieza menjadi salah satu momok yang menyeramkan untuk tim Aura Fire. Tapi Variety save the day kali ini. Ya, Variety benar-benar save the day banget ketika dia bisa nyolong pergerakan Lordnya yang notabene harusnya diamankan oleh Geek Fam, but Retribution is real. Tapi kalau kita lihat dari segi itemnya, kita lihat DHS-nya udah jadi, udah ada Golden Staff juga dari Variety. Athena Shield-nya juga Athena juga jadi. Oh, Blazing Dot telah dikeluarkan. Ini agak sedikit terburu-buru kalau menurut gua. Agak sedikit terburu-buru melihat potensi dari seorang Variety bisa nge-pick off salah satu player dari tim Geek Fam. Dari tadi ya. Nah, kenapa aku tuh berpikir bahwa iya oke, Variety bener-bener kayak dia ngebuang Blazing Dot tuh gampang banget. Tapi di sisi lain, ini kayak bikin apa ya? Bikin miskalkulasi gak sih? Nih, dia ada Blazing Duet di sini kan langsung saat hilang banyak. Tambah Retribution. Retrinya. On point banget. Retrinya. Iya gak sih? Apa? Kayak bikin miskalkulasi gak sih? Oh itu udah ulti, tapi gak ada perhitungannya. Benar. Iya. Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan jadi. Karena Variety-nya kan tadi ngumpet di jungle, kabur, mobilitasnya kenceng banget. Tapi kali ini dari Variety udah mulai digigit-gigit. Wah, Awemas. Tapi sebenarnya langsung mundur aja ke belakang. Nah, ini dia nih, Renvi nih. Ini Renvi udah punya Awemas, ini berhati-hati, harus Gak bisa ngasal-ngasalnya tadi. Bisa ngasal-ngasalnya tadi. Dan bahkan ini adalah item favorit temen gua namanya Snowy. Dia suka banget sama yang namanya Awemas. Mau apapun hero-nya Awemas aja bang. Tapi ternyata wobok combo Combro menghilangkan seorang Godiva. Dan Godiva yang ingat adalah komponen paling penting dari tim fight tim Aura Fire. Godiva, Lord Godiva, what happened now? Without Godiva ini tentunya bahaya banget untuk Aura Fire untuk melakukan penyerangan karena nggak ada hard guard lagi. Di bawah udah bakal coba menuju ke arah inhibitor. Adam di garis depan bakal coba nahan semua damage yang dimiliki. Variety langsung buka 1-2 mirror image, dihindari begitu saja Wind Blow dan Wind Blade-nya. Bahkan Despair melakukan tugasnya dengan baik. Coba untuk nge-cutting, kalau nggak berhasil iya mulai. Damage dealt yang paling gede adalah Frieza, benar-benar 71.330, gede banget. Bahkan mengalahkan damage yang dihasilkan oleh seorang Variety di posisi kedua dengan berbeda 20 ribuan. Satu yang menurut gua agak aneh. Apa tuh? Dengan Bruno, hyper carry, bahkan Bebiu berada di posisi yang jauh. Dengan 30.000, harusnya Bebiu di top 2. Iya, tapi balik lagi sih, solo kill yang diamankan sama seorang Freeze ini yang sebenarnya paling mahal untuk di game kali ini. Oke, tergigit begitu saja. Kupanya masih Kici, nggak mau terlalu terburu-buru karena 50 detik lagi dari tim Geek Fam udah akan coba menuju ke arah Lot. Dan keuntungan kali ini malah berbalik. Malah berbalik untuk Geek Fam. Dengan satu pick over dari seorang Godiva saja, ngebalikin momentum seperti ini. Bahkan mereka harus sudah ngamanin semua jungle. Aura Fire-nya dari Variety-nya juga sedikit struggle kalau misalnya nggak ada purple buff Profesor. Iya, dan kita lihat dari Keira-nya udah mulai ada di bombastis di situ, dibombar kita bisa-bisan oleh tim Geek Fam, tapi masih bisa mundur, ditambah lagi dengan hard guard dari seorang Godiva yang masuk ke dalam tubuh Keira. Alright, betul banget. Jadi Love Wave sih muternya makin kenceng tuh kayaknya. Bener banget. Kayak kipas angin saya lihat. Speednya. Langsung makin kenceng, tapi Godiva. Wind Blade loh itu. Satu Wind Blade aja langsung sisa 1/4 darah dan Variety harus cuma dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Orange buff-nya saja. Di 3 lane yang berbeda, udah ada trap dari seorang Renvi yang ngebuat pergerakan dari tim Aura Fire kali ini bakal kesulitan. Bener banget, dan Lordnya kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Segera ada Adam, Renvi dan juga Frieza di situ mencoba untuk melakukan objektif ke arah Lord
yang kedua. Oke, tapi kali ini lihat One Blood dan juga damage menghilangkan 1 poin ternyata di sana. Harus hilang tapi ternyata masih bisa kabur dari seorang Facehugger. Meanwhile, ada Adam yang menjaga pergerakan dari seorang Fanstrong. Benar-benar dijaga supaya nggak bisa masuk, supaya nggak bisa ngeluarin satu buah Deadly Cage. Tapi seorang Godiva dari belakang siap menuju ke arah Variety. Mega kill didapatkan, harus hilang 1 poin sampai. Kera yang bakal coba dituju, pada blok kanan belakang. Kera nggak boleh pulang, mau jadi kayak mati dari 1 buah Queen. Sudah dapatkan Baby terlalu offside. Facehugger dituju, udah nggak ada flicker lagi. 2 hilang dan ini bencana. Untungnya seorang Variety berhasil jatuh dan ternyata 2 poin untuk tim Geek Fam ID. 2 untuk 2. Benar banget, tadi kalau kita lihat pergerakan dari Variety ya, aku notice dia muter ke belakang untuk melakukan Blazing Duet. Dan kali ini mau lebih dari Variety yang mengejar seorang Despair. Kali ini Godiva nggak bisa selamat, masih bisa diamankan. Godiva flicker ke arah yang salah kali ini. What are you doing Godiva, malah flicker ke arah belakang dan bahkan membuat dia harus tumbang. Ini kesempatan emas, kesempatan besar untuk tim Geek Fam kalau memaksa ke arah Lord yang terhormat. Benar banget, lihat tapi mancing doang. Kenapa? Karena ada lethal counter. Ada Blazing Duet. Ya. Ada Retribution. Ada Retribution. Jadi jangan terlalu dikomit. Kalau mereka mau, mereka mancing aja. Atau kalau kita lihat tuh, seorang Benedetta-nya dari Despair ini udah coba untuk split push. Dia bakal distract. Dan seperti yang gue bilang, Wind of Nature telah keluar kali ini. Baby harus coba mundur. Seperti yang gue bilang, dia harus bisa mancing doang. Kalau dia memaksakan keadaan, dia bakal kelar. Ada 1 buah Blazing Duet yang bakal bisa memberhentikannya dan bahkan butuh beberapa detik lagi. Sekitar masih lama banget sih, harusnya 40 detik something untuk Baby punya Wind of Nature. Wind of Nature. Dan kali ini kita lihat Lordnya udah mulai dipok oleh Baby. Ada Renvi, Frieza di sana juga. Dan kalau dilihat sudah ada Adam, udah sekarang Tulma udah terbang ke Rapid cemburu. Variety yang kerasukan seorang Godiva. Tapi dia spare, bakal coba untuk meng-cutting begitu saja. Bakal memilih untuk mundur, damage terlalu sakit, tapi ada short skill yang sudah nggak ada. Udah nggak ada lethal counter. Tapi dari Adam juga udah nggak punya 1 buah flicker. Di belakang sana ada Fanstrong, siap-siap datang. Dan Likes menuju seorang Frieza. Lihat damage terlalu sakit, seperempat cara terakhir. Bahkan langsung Blazing Duet dengan 1 buah Wind of Nature. Kira menuju ke seorang Frieza. Frieza pun harus tumbang. 2 hilang, ini bencana. Aura Fire kali ini berhasil mengamankan momentum mereka. Iya, walaupun sekarang momentum ini didapatkan, kita lihat dari Variety-nya. Facehugger dan juga Godiva langsung aja objektif karena Lord yang kedua. Ada Renvi yang di sana udah sekarat mau, tapi dia memberikan vision, masih mau ngelihat, masih mau ganggu, menaruh trap di sana juga. Gak mau sampai Aura mendapatkan Lord yang keduanya. Ini 1 kali pukulan aja ini bisa numbangin, tapi ternyata Despair is coming. Langsung ada final blow ke arah belakang dengan slash yang pasti dapatkan oleh siapa? Lethal counter dan Retribution dari Variety berhasil menyelamatkan harinya dari Aura Fire. Bahkan Adam gak bisa pulang, mau jadi goyang, coba dijemput, tidak berhasil. Dan Renvi, si anak kecil coba dikejar begitu saja. Udah gak ada stuck lagi, memilih mundur dengan 1 buah mirror image-nya. Variety lagi-lagi save the day untuk Aura Fire. Hari Aura Fire kali ini benar-benar di tangan seorang Variety. Benar sih, Variety memiliki banyak variasi. Ngeri sekali permainannya. Dia tahu kapan harus masuk dengan Battle Mirror Image-nya, kapan harus masuk dengan Blazing Duet-nya. Dan kalau kita lihat Keiranya udah langsung on point aja ke arah purple buff milik seorang Baby. Yes, purple buff sudah diamankan. Tapi ada Bapak Lord terhormat di arah top lane, bakal coba diamankan terlebih dahulu dan Frieza sih menjadi pilihan. Frieza nggak boleh kemana-mana, Renvi Sakaratul Maut. Bakal coba mundur, ternyata kupannya udah harus hilang. Lagi dan lagi Frieza nggak boleh tumbang. Kalau Friezanya hilang, kayak tadi lihat, nggak ada sama sekali pertahanan dari tim Geek Fam. Bahkan Geek Fam aja nggak bisa dapetin poin atas Aura Fire kalau Friezanya hilang. Tumpul. Damage-nya langsung tumpul, Profesor. Ya, tapi kalau misalkan untuk yang sekarang menangkap Variety adalah PR terbesar bahkan bagi teman-teman tim Geek Fam, karena berkali-kali kita melihat freeze-nya ini emang apa ya, menggunakan window-nya terlebih dahulu baru Variety-nya masuk. Berapa kali? Apanya? Berapa kali? Berapa kali apanya? Berkali-kali. 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 Berkali-kali alik-alik. Ayo, alik kengap. Tapi kali ini udah ada respect terhadap permainan dari seorang Variety ya. Masih dengan sayap yang dimiliki oleh seorang Baby kali dan Baby nggak boleh ke-trigger kayak tadi sih. Dia sayapnya nyala, Wind of Nature nyala. Iya, minimal dia harus satu-satu sih. Nggak punya defensif. Iya. Nggak punya defensif sama sekali. Either dia harus tahan dari Wind of Nature-nya dulu, atau jangan-jangan ya udah dia manfaatin Demolizers-nya dari Queen Wings-nya ini. Dan satu lagi, Renvi udah punya Thunder Dance, ini bakal lebih berat lagi. Menuju ke arah Curse Helmet untuk melakukan solo pick mungkin terhadap seorang Variety ataupun Godiva. Ya, solo pick-nya lebih enak sih, karena nggak ada Purify. Karena Aura Fire tidak punya Purify, mereka hanya mengandalkan Flicker.
loncat per 2 menit, tapi sayangnya Aura Fire ready semua dari flickernya. Yes, ready semua dari flickernya, dipukul mundur, retribution digunakan begitu saja. Karena Lord masih terlalu lama untuk kali ini dan para pemain dari tim Aura Fire. Tapi Despair gokil sih, dia belum tumbang sama sekali. Walaupun tadi dia sempat sekarat keadaannya. Iya sih, bisa ya bertahan hidup seperti itu. Dan kita lihat Fanstrongnya udah mulai digigit-gigit aja oleh tim Geek Fam. Masih bisa mundur kali ini karena kita lihat dari tadi itemnya Fanstrong ini udah cukup tanky banget. Walaupun dari segi item yang dimiliki oleh seorang Fanstrong udah tanky, tapi lihat Brunonya. Dia udah punya Battle Fury. Oke, Shadow Mask, dia pengen tiba-tiba mengeluarkan Deadly Cast di arah belakang kalau dia nggak punya satu buah flicker. Dan para pemain dari tim Geek Fam agak sedikit kewalahan. Dan Benedetta dari seorang Despair kali ini di arah bottom lane bakal coba untuk di pick off tapi ternyata masih berhasil kabur. Dan gue pengen lihat ke arah bawah. Nah, Vesager is coming. Ada satu buah Planet Tank dan Star Power Lockdown bakal coba dihindari. Ternyata Driver 9-nya nggak ada dan lihat mati selamat. Gak ada satu buah flicker. Kerugian luar biasa untuk tim Aura Fire. Informasi telah diberikan. Bahkan Vesager sang anak kecil langsung coba kabur ke arah belakang, Profesor. Ya ini dua flicker dari Fanstrong dan bahkan Vesager belum ada. Kalau seandainya mau dirusuin, ini mungkin momentum yang tepat. Asalkan minionnya udah mulai disiplin. Ya, minionnya sih belum disiplin nih kalau kita lihat. Masih berada di arah Aura Fire. Dan kalau kita lihat sekarang 20 detik lagi. 25 detik lagi sebelum nantinya Lord akan hadir tengah-tengah lane of down. Lord yang ketiga udah semakin kerat, semakin sakit. Wah. Ini tentunya akan jadi keuntungan bagi tim yang mendapatkan. Jujur, Baby-nya nggak perform sih di sini. Baby-nya nggak perform banget pakai Bruno-nya. Lebih ke freeze. Lebih ke freeze dan bahkan mereka, gue udah bilang, mereka memberatkan satu buah titik tumpu karena seorang freeze. Benar. Dan menurut gue ini bahaya banget. Kalau freeze-nya keculik? Yes, freeze gampang banget keculik, segampang itu dimasukin dengan Blazing Walaupun Wave. walaupun dia flicker. Iya, walaupun dia flicker. Dan kali ini Lord yang ketiga udah hadir. Udah ada Fanstrong, Variety, Godiva, dan Facehugger yang langsung aja objektif ke sana. Meanwhile ada Adam, ada Fierce, dan juga Renvi. Oke, terlalu jauh. Brunonya kali ini Deadly setelah keluar. Adam masuk ke arah belakang. Frieza dengan main blow dan juga lihat combo-kombonya Frieza! Frieza save dan Variety ke arah belakang. Frieza memilih untuk kabur. Variety masih mau lebih. Ada satu point of danger dan bahkan di belakang sana Despair-nya tershutdown. Berhasil dapetin satu buah Lord dari seorang Frieza. Frieza. Cikal bakal menjadi seorang Finn dari seorang Frieza ini. Ngeri banget dari Frieza yang tadi langsung mendapatkan Lord. Dan ini adalah momentum yang sangat bagus sekali bagi Geek Fam. Lord yang sudah masuk ke arah bottom lane. Ya sayang banget mereka nggak punya Despair, tapi untungnya Fanstrong pun juga harus tumbang. Keira cuma bisa nahan, cuma bisa ngasih damage ke arah Adam. Adam juga cuma bisa di depan untuk ngusir mundur pelan-pelan. Mau lewat. Mau lewat. Ya, tapi ada Variety yang udah berjaga-jaga dan bersiap-siap. Winter Trencheon diamankan oleh Adam Jordan. Kali ini ada Baby mencoba untuk menyerang ke arah top lane-nya, melakukan split push, sementara itu Lord-nya sudah masuk ke arah bottom lane. Oke, udah mulai tergigit satu orang. Vesager menjadi pilihan kali ini menuju ke arah inhibitor turret dari seorang Baby. Fokus banget dan maksa, bisa gue bilang, maksa satu turret dengan adanya satu buah kupa. Di depan sana Immobilize karena terkena Star Power Lockdown. Bapak Lord Terhormat sudah mulai masuk, fokus ke arah mid-nya. Inhibitornya udah mulai ompong 3, inhibitor sudah hilang. Tersisa seorang pastor depan sana, dapetin poin yang banyak tapi lethal counter. Ternyata Baby masih selamat. Seperempat darah terakhir, Variety bakal coba masuk, ternyata tidak. Ternyata dari Aura Fire berhasil menahannya. Karena 3 inhibitor hilang, tapi Geek Fam tidak berhasil mendapatkan kemenangan. Iya, aku rasa ini berat karena nggak ada Despair. Nggak ada yang bisa masuk ke belakang. Nggak ada yang bikin ini loh, kocar kacir. Maksudnya gini, nggak ada yang ngasih jalan becek. Iya, jalan becek itu. Final blow-nya yang benar-benar bisa ngebuat seorang Despair ini sangatlah berguna di arah team fight. Benar banget, dan sekarang udah ada Despair walaupun Lordnya udah hilang. Tapi masih ada asa bagi Geek Fam untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi jangan lupakan seorang Variety dari Aura Fire yang bisa melakukan snowballing ketika dia mendapatkan posisi. Dia bisa melakukan Blazing Duet, itu akan menjadi bahaya banget. Despair, final blow, dikeluarkan begitu saja. Frieza bakal dikasih ke arah para pemain terlebih dahulu. Renvi udah punya immortality. Baby seorang diri, nggak ada sepatu. Untung. Wah, trennya sih titik-titiknya. Untung 1000 untung dari seorang Baby. Kalau misalnya ketangkep tadi Baby kelar untuk Geek Fam.
Tak ada-adanya kelar. Itu Soalnya nggak ada cover sama sekali. Gak ada Iya, cover. jauh banget kan dia tadi. Renvi juga gak ada ultimate. Benar-benar. Kalau Renvi ada ultimate masih oke. Itu kan kupanya tiba-tiba dari dewasa jadi anak kecil. Dan tambah lagi gak ada sepatu. Iya. Gak ada sepatu. Makin-makin dan kita lihat dari Keira-nya yang squad cukup tebal tapi ada Maor di situ mencoba untuk menumbangkan seorang Keira walaupun masih ada Immortal tapi dia pukul mundur saja nggak mau lebih. Main belum dapat 2, Pastor sekarang tumbang, masih bisa dengan flicker 1 back second. Berhasil mengamankan seorang Pastor. Minion udah mulai masuk, Blade dari seorang Panitia aja untuk meng-clear saja. Tapi dia dapat template, Minion masih coba untuk masuk. Baby dengan sabar, Sarpau lockdown ke arah belakang. Keira dan Variety bakal coba fokus ke seorang Baby. Let's counter keluarkan itu saja. Winston saja, Minion 2 arah yang berbeda udah mulai masuk. Variety tergigit, ini Bantana. Geekfam mulai memasuki arena base dari tim Power Rafael dan akankah dimenangkan oleh Geekfam dan ini dia. Geekfam mengamankan 2 poin penuh. What a play dari Geekfam, bermain cukup sabar dan juga tenang, membuat mereka memenangkan pertandingan dengan sapu bersih 2-0. Ini bencana. Ketika para pemain dari tim Aura Fire sudah porak-poranda di sana, sedangkan minion di dua lane yang berbeda sudah mulai masuk. Dan Baby kali ini gue lihat dari mukanya nggak terlalu senang, kenapa? Nggak perform sama sekali Bruno-nya. Malah Aura Fire